Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. نويت التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد. كتاب رياض الصالحين الإمام شرف الدين يحيى النووي رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. لقوله الخامس لقوله عن أنس الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إن الله سأتمنى الله عز وجل عزمه أكن عزمه مليا عزمه مليا سبا الله وجل لنمه أكن سبا الله taba'al wahya iku paring iku nurunake kelawan nuli-nuli sapa Allah taba'a iku nurunake kelawan nuli-nuli sapa Allah al wahya ing wahyu ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabaila wafatihi ing dalem sadurunge cedake wafatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya sehingga diwafatake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara ma kana al-wahyu aktsara ing dalem tingkah luweh akeh-akehe ma perkara kana kang ana apa ma kana kang ana al wahyu apa wahyu muttafaqun disepakati apa iki alaihi apa iki hadis dening Imam Bukhari Muslim. Ar-rabi' an Anas radhiyallahu anhu qala innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabila wafatih hatta tuwaffiya aktsara ma kana al-wahyu muttafaqun alaih. Hadis keempat dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya Allah azza wa jalla itu taba'a menurunkan dengan berturut-turut yakni tambah banyak paling sering al-wahya menurunkan wahyu paling sering jangkanya beda dengan sebelumnya itu ada jangka waktu. Kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu, kemudian dijangka waktu, jeda waktu, tapi sebelum wafat, itu temurunnya itu sering. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu itu turun sering, qabaila wafatih, itu di waktu yang sebelum, yang sebentar dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tuwaffiya aktsara ma kana al-wahyu sehingga wahyu itu turun paling banyaknya wahyu ketika sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyaknya wahyu turun itu ketika mendekati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil buat ketinggian derajatnya orang itu ketika di akhir umur. Al-hath alal al-izdiyad minal khair fi awakhiril umur, berbekal dengan kebaikan yang banyak di akhir umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir umur itu derajat yang paling tingginya dan kedekatan sama Allah paling dekat. Dan wahyu yang turun itu paling banyak ketika menjelang wafat. Akhir umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dekat sama Allah itu di akhir umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau sebelum wafat, mulai awal wahyu temurun itu Iqra, setelah Iqra ya ayyuhal muddatsir, setelah itu ada jeda sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Allah sama Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil mengolok-olok setannya Muhammad, tidak turun lagi. Jibril diarani setannya Muhammad. Nah,
Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih, mengira kalau Allah tidak suka lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya turun wahyu wadduha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak berpisah dari kau dan tidak membenci kau ya Muhammad. Nah, makanya ketika setelah turun wadduha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang, kemudian merintah menganjurkan kita kalau baca wadduha setelah akhir baca Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wakila Allahu Akbar, wakila Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar, wakila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Gabung semua Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Gabung. Makanya setelah baca wadduha sampai An-Nas ke bawah, setiap selesai satu surah baca takbir, tahmid, tahlil Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Karena senang ketika temurun ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang. Setelah ikut turun sesuai peristiwa, kebutuhan. Tapi ketika menjelang akhir hayat sangat sering turun. Sampai wafat ketika paling banyaknya wahyu turun. Wahyu yang paling terakhir turun. Wahyu yang paling terakhir turun ayat qauluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takwalah kalian terhadap hari di mana kalian dikembalikan ke Allah. Akhiru wahyin nazal, akhiru ayatin nazalat, akhirnya ayat yang temurun wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wakilah akhir ayat yang temurun ayat tain, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh ila akhiril ayat. Wakilah ayat tentang piutang. Tapi ulama mengatakan itu ayat yang terakhir turun nisbate yang menerangkan muamalah maliyah bainan nas. Tapi setelah itu ada wahyu yang turun tapi tidak lagi muamalah. Berarti yang secara mutlak ayat yang terakhir turun wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu yang paling banyak temurun ketika akhir hayatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling dekat berarti ketika keadaan menjelang wafat. An Jabir radhiyallahu anhu. I'tibar buat kita juga dekat, ya sekarang harus dekat, tapi tambah dekat ketika akhir hayat, ketika akhir umur. Lah kita nggak ngerti umur kita kapan, ya mungkin sekarang, ya berarti sekarang tambah-tambah terus kan gitu. Terutama ketika orang sudah dikasih alamat dekatnya ajal, ya itu ketika dia sepuh, nah itu berarti tambah dekat. Atau ketika dia sakit, nah berarti tambah dekat dari ajal. Nah, kalau sehat, ya kan ada juga orang sehat mati. Ya, berarti ya ambil persangkaan mungkin setiap hari, ya mungkin ini tambah dekat ajal. An Jabir al-Khamis, An Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin, yub'atsu bakal ditangekake kullu 'abdin sapa sekabehane kawula alama ing atase tingkah mata kang mati sapa kullu abd alaihi natapi ing atase ma rawahu Muslim. Al-Khamis an Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaih rawahu Muslim. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang semuanya, semua hamba, semua orang akan dibangkitkan, yakni yaumul ba'ats, yaumul qiyamah nanti akan dibangkitkan dalam keadaan persis seperti bagaimana dia mati. Orang yang matinya husnul khatimah, dia dibangkitkan dalam keadaan ahlul khair, mulia. Orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, itu dibangkitkan dalam keadaan ahlus syarr. Ya, orang mati dalam keadaan teler, ya dibangkitkan dalam keadaan teler, sempoyongan. Orang ketika mati itu ketika joget-joget,
dibangkitkan dalam keadaan apa? Joget. Kok enak? Hah? Orang ketika mati ketika joget. Dibangkitkan terus keadaannya piye? Joget. Dosane joget. Nah, ngono ora. Kok enak iku joget. Kok enak yaumul kiamah joget-joget lah apa. Dosane joget. Orang ketika mati dalam keadaan dikejar maling. Kejar akhirnya mati. Ya ketika dibangkitkan bawa dosane maling. Orang ketika mati dalam keadaan zina, dibangkitkan dalam keadaan bawa dosane zina. Wah kata. Ada hadis lainnya. Yamutun nas ala ma 'asha 'alaih wa yub'atsun nas ala ma mata 'alaih. Orang akan mati itu seperti kebiasaan ketika dia hidup. Dan ketika dibangkitkan persis seperti keadaan dia mati. Matinya orang itu dalam keadaan hobinya ketika hidup apa? Lah matinya itu gitu. Nah, makanya hati-hati. Kalian senengannya apa? Hobine baca Quran paling seneng. Ketika kepingin mati tetapi baca Quran, ya hobi ya baca Quran. Nah, kalian kepingin meninggal dalam keadaan apa? Keadaan siam, ya biasa no siam. Gitu. Misal ada orang punya hobi atau niat atau doa, dia kepingin meninggal dalam keadaan syahid. Ternyata terbukti ketika meninggal bukan dalam keadaan syahid, tapi di rumah sakit, diranjang di rumah, tetap dia bawa pahala syahid kama nawa. Bagaimana diniatake, sebagaimana dia doa. Nah, misalnya dia punya niat, ya Allah saya kepingin meninggal dalam keadaan syahid, jihad fisabilik. Ternyata ketika meninggal, kok betul dalam keadaan fisabilillah, ya itu sudah diniati. Kok keadaannya kok dia meninggal keadaan yang diranjang meninggal ya, tidak seperti lahirnya permintaan, dia dapat pahala seakan-akan syahid meskipun di atas ranjang. Makanya syuhada ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagian ada yang mata ala firasyih, meninggal di atas ranjangnya, tapi syahid. Soalnya dia itu doa bisidqin, doanya sungguh-sungguh kepingin meninggal dalam keadaan syahid. Allahumma inni as'aluka ziyadatan fitin wa barakatan fil amr wa sihah fil jasad wa sa'ah fil rizq wa taubah qablal maut wa syahadah. Ah, itu teranan kalau doa itu. Wa syahadah indal maut, ya Allah saya minta ketika mati beri saya syahadah ya Allah. Kok ketika golek ilmu meninggal ya berarti dituruti. Tapi kok keadaan di atas ranjang pahala tetap pahala syahid. Wa matan nas ala ma'asha alaih. Orang hobine maksiat, ya hati-hati kalau pas meninggal kok kayak hobine iku naudzubillah min dzalik. Atau orang hobine iku laibun wa lahwun, apa contohnya? Sekak, ya matinya pas sekak, naudzubillah min dzalik ya. PS, matinya pas PS. Ada kan? Di rental, game, mati, mati. Ono kan? A'udzubillah min dzalik. Minta mati ku husnul khatimah ya. Diminta terus iku. Terus ketika dia dibangkitkan yaumil qiyamah seperti keadaan ketika dia mati dulu. Yab'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Rawahu Muslim. Itu makanya buat menakut-nakuti kita dari su'ul khatimah, anjuran untuk memperbanyak khair ketika akhir umur. Kita tidak tahu akhir umur kita, ya setiap hari aku anggap akhir umur. Atau apalagi ketika dikasih tua, metu ubane satu lagi, berarti tambah wirid kan ngono. Atau ketika diberi sakit, berarti ini dekatnya ajal, berarti tambah izdiyad alal khair, izdiyad minal khair fi awakhiril umur. Rawahu Muslim. Termasuk mati fi sabilillah, itu ketika di dalam hati ada niat talabul ilm. Makanya jangan dilepas itu niat.
niat talabul ilm. Nah, itu kok diakui bahwa dia talib ilm, itu fadhal besar, bukan talib dunia tapi talib apa? Ilm, ya. Wis lulus bayang tetap niat talabul ilm. Wis jadi kiai, wis jadi ulama, tetap niat talabul ilm. Biar ketika mati di dalam hati ada nawaitut an atlubal ilma. Iku fisabilillah, iku syahid. Babun fi bayani katrati turuqil khairi, utawi iki iku bab fi bayani katrati turuqil khairi, yang dalam nerangake akehe pira-pira dalan keapian. Banyak sekali jalan kebaikan. Orang tidak bisa amal soleh yang ini, masih bisa amal soleh itu, milih banyak. Dan Allah Ta'ala kasih asbab buat masing-masing orang bisa amal soleh sesuai yang Allah Ta'ala kirimkan. Itu yang paling afdal. Qala Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma utawi perkara taf'alu kang agawe sapa sira kabeh min khairin bayane kaapian fa innallaha mangka sak temene Allah bihi kelawan khair utawa khair alimun iku dat ingkang ngudaneni. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma utawi perkara taf'alu kang agawe sapa sira kabeh min khairin bayane kaapian ya'lamhu ik mongko ngerti ing ma Allahu sapa Allah. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman mongko utawi sabane wong ya'mal iku kok ngamal sapa man iku amal sapa man ngono ae. Ya'mal iku ngamal sapa man mithqala dzarratin ing sak bobote dzarrah. Dzarrah iku nek cara kiai kuno sak semut pudak utawa sak wiji sawi utawa sak lebu siji. Khairan engka ya'mal khairan engka apian yarahu mongko bakal ningali sapa manhu ing khair, yakni balesane. Wa qala ta'ala man 'amila salihan fali nafsih. Man utawi sapane wong amila iku amal sapa man salihan ing amal kang saleh fali nafsihi mongko iku tetep keduwe awak dhewe man ganjarane. Wal ayatu utawi pira-pira ayat Quran fil babi ing dalam iki bab katsiratan iku akeh. Qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian amalkan, yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah tentang itu Allah mengetahuinya. Jadi kita tidak usah meremehkan amal baik selama Allah Ta'ala ngerti, maka tidak akan percuma. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Allah tidak akan zalim kepada hamba. Meskipun amal soleh sedikit tetap dikasih pahala. Tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita. Syaratnya amal soleh harus didasari iman. Maka tidak akan percuma. Tidak ada sing roh kok rugi ra. Tidak, Allah Ta'ala roh. Allah Ta'ala ngerti. Allah Ta'ala ngerti. Masalah tidak dilihat orang, yang penting Allah Ta'ala maha melihat. Malah kalau amal sirri itu yang paling disenangi sama Allah. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Iki umum iki, khair semuanya itu umum. Dzikir, sedekah, Quran, poso, semuanya iki.
Meskipun kecil, meskipun kita remeh, Allah tahu itu. Bahkan niat yang di dalam hati kita itu niat khair, Allah juga tahu itu. Itu termasuk niat itu dalam ma taf'alu min khairin, termasuk niat salihah, termasuk. Kalau tadi kan wa ma taf'alu min khairin itu semua kebaikan yang kita lakukan itu fi'al jawareh, ya maklum, bahkan niat itu fi'lul qalbi, ya kan? Pekerjaannya hati, termasuk niat. Bahkan amalul qalbi afdal min a'malil jawareh. Pekerjaan hati lebih afdal ketimbang pekerjaan anggota tubuh yang zahir. Soalnya al-qalbu afdalul jawareh wa a'maluhu afdalu min a'malil jawareh. Soalnya hati itu paling afdalnya anggota tubuh. Amale hati paling afdole, amale anggota tubuh semuanya itu amale hati. Makanya iman billah itu amal khair, niat salihah itu amal khair. Nah, makanya diniati niat salihah yang tinggi-tinggi, yang banyak, pinter-pinter niat. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa yang amal seberat satu dzarrah, seberat biji sawi, entah kaya apa biji sawi, seberat semut pudak, mbah sepiro gak roh aku, intinya sangat kecil, atau seberat satu debu itu sangat kecil, yaitu yarah, berupa kebaikan, yarahu, pasti dia akan melihat balasannya. Pasti dia akan melihat balasannya. Dan iku ana balasannya. Ndak kok kecil, alah kecil kok dianggap gak usah dibalas. Loh ndak, Allah Ta'ala ndak gitu. Allah Ta'ala pasti memberi pahala, ada itu pahalanya. Maksudnya khairan yarah itu gimana? Misal ada faedah yang berupa dzarrah. Contohnya apa? Contohnya ngasih sesuatu yang seberat dzarrah, misal dikasihkan sedekah. Apa contohnya? Ya dzarrah itu sendiri satu contoh. Dikasih ke orang misal. Dan itu faedah, Allah Ta'ala kasih pahala kok. Pahala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ada pengemis, saking laparnya minta makan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha noleh tidak ada makanan kecuali anggur satu tok dikasih ke. Itu ada yang lihat itu, oh ngasih ke anggur kok satu tok. Itu berapa dzarrah itu di anggur satu. Banyak, satu dzarrah kecil ya aja yarah, apalagi satu anggur. Berapa kali dzarrah ini satu anggur. Wa qala ta'ala man 'amila salihan fali nafsih. Siapa yang amal saleh maka pahalanya untuk dia sendiri, yang untung orangnya yang amal. Makanya kita kepingin untung, ya amalnya harus kita bayar ke. Yang untung kita kok, bukan yang kita kasih, bukan. Makanya amal soleh itu ada yang buat sendiri, tidak mengalir ke orang lain, contohnya baca Quran, sholat, siyam. Ada yang amal soleh itu buat apa? Kebaikannya kelihatan mengalir ke orang lain, muta'addi, yaitu mengajar ilmu, sedekah. Itu semuanya itu yang untung balik orangnya sendiri, orang sendiri. Orang yang dikasih sedekah, itu yang untung ya yang sedekah. Bahkan kemanfaatannya itu lebih banyakan yang ngasih ketimbang yang dikasih. Ngajar ilmu ya gitu. Orang yang ngajar lebih dapat faedah ilmu lebih banyak ketimbang yang diajar. Sama, makanya kalian kepingin lebih paham, lebih dalam kitab atau ilmu, ajar ke. Allah Ta'ala buka kefahaman. Lebih banyak ketimbang kalian ketika baca sendiri atau ketika diulang. Lebih banyak terbuka Allah Ta'ala kasih ketika kalian ngajar ke. Faedah yang didapat guru lebih banyak ketimbang murid ketika ngajar. Fali nafsih. Iku fit dunya wal akhirah. Gak usah rugi, gak usah Allah akhirat, dunianya yang tak butuh. Loh, dunia sudah ada, jangan khawatir. Akhirat juga ada. Dunia ada, gak usah khawatir. Akhirat tidak akan disia-siakan. Wal ayat fil bab katsirah.
Ayat-ayat Quran di dalam menerangkan ini bab sangat banyak. Wa ammal ahaditsu fakatsiratun jiddan. Anapun utawi pira-pira hadis fakatsiratan mangka iku akeh kang akeh jiddan kelawan banget. Wa hiya utawi ahadits ghairu munhasiratin iku ora kaitung. Fanadhkuru mangka bakal nyebutke sapa ingsun tarafan ing sithik minha kang tetep saking ahadits al awwalu utawi kang awal an Abi Dzarrin Jundub bin Junadata radhiyallahu taala anhu qala qultu matur tanglet sapa ingsun ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu utawi endi-endine pira-pira amal afdalu iku luwih utama qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu billahi yaiku iman marang Allah wal jihadu lan jihad fi sabilihi ing dalem ngluhurake agamane Allah. Qultu tangklet malih sapa ingsun ayyur riqabi afdalu utawi endi-endine budak kang dimerdek ayyur riqabi utawi endi-endine merdekake budak afdalu iku luwih utama. Qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Anfasuha yaiku paling apike riqab 'inda ahliha ing dalem ngarsane juragane riqab wa aktsaruha lan paling akeh riqab thamanan apane regane. Soale jama'u raqabah riqab qultu tanglet malih sapa ingsun fa illam af'al maka lamun boten saged nglampahi sapa ingsun qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq tu'inu nulungi sapa sira sani'an ing wong kang kerja au utawa tasna'u ngerjakke sapa sira li akhraqa kanggone wong sing ora pinter kerja. Li akhraqa kanggone wong sing ora pinter kerja. Qultu tanglet malih sapa ingsun ya Rasulullah araaita punapa ningali panjenengan apa iku terus apa terus saja? In dha'aftu apa an dha'aftu? An in ana in sing bener in la'allas shawab sing an fathah dibunderi kasih panah la'allas shawab dikasril hamzah in dha'aftu lamun apes sapa ingsun ora mampu yakni an ba'dil amali saking sebagiane amal qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takuffu syarraka 'anin nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik takuffu nyegah sapa sira syarraka ing alane sira 'anin nasi saking para manusa fa innaha mangko sak temene takuffu syarraka 'anin nas sadaqatun iku dadi ganjaran sedekah min kasangka sira ala nafsika ing atase awake sira muttafaqun alaihi disepakati apa ke hadis dening Imam Bukhari Muslim as-sani'u utawi lafaz as-sani' bisadil muhmalati iku kelawan huruf sad kang tanpa titik hadza utawi iki bisadil muhmalah huwal masyhuru iku riwayat kang masyhur waruya tapi diriwayatake dha'i'an iku dha'i' apa dha'i'an waruya lan diriwayatake dha'i'an apa lafaz dha'i'an bil mu'jamati kelawan dhad kang dititik ai dza dhaya'in tegese nulungi ing wong kang duweni kasiya siya aidza dhaya'in tegese nulungi ing wong kang duwe kasiya-siya min faqrin bayane fakir
Min faqrin saking fakir, aw ayalin utawa saking keluargane, au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono min faqrin aw ayal. Wal akhraqu utawi lafat akhraq alladzi la yutqinu iku wong la yutqinu kang ora pinter sapa ladzi ma ing perkara yuhawilu kang ngarepake sapa ladzi fi'lahu ing agawe ma. Wa ammal ahaditsu fakatsiratun jiddan wa hiya ghairu munhasirah fanadhkuru tarafan minha. Adapun hadis yang menerangkan banyaknya jalan kebaikan itu hadisnya banyak sekali dan tidak terhitung saking banyak. Kami sebutkan sedikit di antaranya. Al-awwal an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Saya bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Saya kepingin tahu, terus saya kepingin ngamal ke itu. Dijawab, qala al-imanu billah wal jihad fi sabilih. Iman kepada Allah dan jihad fi sabilih. Iman billah itu artinya tasdiq bil qalbi wan nutqu bil lisan wal amal bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Itu iman billah. Yang di objek iman yang ditasdiki apa? Yang di objek iman itu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu yang ditasdik di dalam hati. Kemudian yang diucapkan di mulut asyhadatain. Kemudian yang diamalkan bil arkan banyak, yaitu termasuk imatatul adza 'anit thariq. Itu paling rendahnya cabang iman. Paling tinggi-tingginya adalah la ilaha illallah, dan di antara itu ada termasuk cabang wal haya minal iman. Malu itu termasuk bagian dari iman. Itu termasuk yang dilakukan arkan atau anggota tubuh. Wal jihadu fi sabilih, dan juga jihad di dalam jalannya Allah. Yakni badlul majhud fi i'la'i kalimatillah. Yakni mengerahkan kemampuan untuk meluhurkan agamanya Allah. Makanya kalian tahu maknanya jihad fi sabilillah, yaitu badlul majhud fi i'la'i kalimatillah, mengerahkan kemampuan untuk meluhurkan agamanya Allah. Makanya kalau kalian pahami kayak gini maknanya, itu enggak terfokus ngangkat pedang, enggak. Kalian sekarang ini jihad fi sabilillah, nek niate memang i'la' kalimatillah loh ya. Nek niate daripada senani wong tua nang omah tok ya beda. Tapi nek niate itu ta'lim, ta'allum, wal-amr bil ma'ruf, wal nahya 'anil munkar, wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah. Itu niatnya itu. Niat buat i'la' kalimatillah, tak ngaji, terus tak ngerti, tak fahami. Nek iso kepingin tak niati amal ke ilmunya, terus nanti tak buat bahan untuk menyebarkan ilmu kalau di tengah masyarakat. Kalau ada kesempatan buat itu, tak buat bahan buat ngajak kebaikan, biar orang-orang itu bisa kenal sama Allah, buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jihad itu. Itu afdhalul a'mal lagi. Afdhalul a'mal. Makanya wis alhamdulillah dikasih takdir kayak gini, alhamdulillah, ya kan? Wal jihad fi sabilih. Senjatane pulpen, kitab. Wis, iku senjatane. Jihad ya kudune nganggo senjata, yaiku pulpen karo kitab. Qultu ayyur riqabi afdal. Tanya lagi. Kalau memerdekakan budak itu yang paling afdal yang kayak apa? Qala anfasuha 'inda ahliha.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling baiknya budak menurut juragane. Yang paling baik, yang paling kuat, yang paling taat, yang paling ya akhirnya paling kuat ya, wong budak. Soalnya paling di alap faedah budak itu kan tenaga. Atau misal budak punya ilmu atau pinter, ya itu yang paling baik karena paling pinter. Nah, wa aktsaruha thamanan, yang paling mahal hargane. Berarti yang paling mahal hargane berarti yang paling kuat atau paling pinter. Sebate budak iku pinter. Iku yang paling mahal. Iku yang dimerdekake. Biar dia bisa mentasarrufkan tenaganya buat mengolah, ya kan? Mengolah maslahah. Ya dia tambah maslahah, tambah tersebar, atau mengolah ilmunya bisa tambah maslahah. Bilal alim kuat, aku mahal, aku dimerdekake. Tura turu, iki tak merdekake dah. Tura turu ya ono tapi kalah sama yang giat, aku tambah gede. Nek sing tura turu budak misal tura turu dimerdekake, merdeka ya paling tura turu. Qultu, saya tanya lagi, fa illam af'al, kalau saya tidak bisa ya Rasulullah. Qala tu'inu sani'an atau tasna'u li akhrak. Kau menolong orang yang bekerja. Kalau kau memerdekakan budak yang paling baik, kau tidak mampu, soalnya jawabannya ternyata yang paling mahal. Wah, yang paling mahal duitku sidik. Kalau saya tidak mampu gimana ya Rasulullah? Ya kau cari orang yang kerja, kau bantu dah dia. Bantu orang yang kerja, bawa barangnya, manfaat buat orang lain. Itu termasuk penggantinya memerdekakan budak kalau kau tidak bisa. Berarti butuh kekuatan, iya. Autasna'u li akhrak, atau kau mempekerjakan dirimu buat menolong orang yang tidak pintar kerja. Kalau sani'an pintar kerja, contohnya orang yang merehab rumah contohnya. Tak bantu dah, tak ngaduk semene, kau sing bagian naruh botone. Kenapa? Ya ngewangi konco tak ewangi. Ya iku. Kalau bayaran ya berarti orang termasuk tu'inu sani'an iku. Tu'in muawanah. Ya ini muawanah iku alal birri wat taqwa, ta'awun alal birri wat taqwa. Tapi kalau jaluk bayaran ya bukan tu'in namanya, tujir. Nah, kau meminta buruh, meminta bayaran. Itu tu'in bila ajr, bila ujroh, tanpa opah. Autasna'u li akhrak, atau kau mempekerjakan buat orang yang tidak pandai kerja. Orang mau buat apa contohnya? Nyervis montore dak iso bingung, wis tak tandani aku iso. Makasih ya aku tu'i tasna' li akhrak. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'aftu an ba'dil amal? Ya Rasulullah, bagaimana menurut jenengan kalau saya tidak mampu sebagian amal? Wes ini ndak iso itu ndak iso, masih bisa ndak saya hasil pahala? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, takuffu syarraka 'anin nas. Kau menahan keburukanmu dari orang-orang, fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Maka itu sama seperti kau sedekah untuk dirimu sendiri pahalanya. Berarti harus ada niat memang, kaful adza. Contohnya kita jangan mengganggu orang. Ketika orang sedang tidur, akhirnya kita menahan, ngomongnya diindii. Sedekah itu. Ketika kau lagi main HP, ada
ada suarane teman mau tidur, mbok lirih ke orang, jangan sampai ganggu orang tidur. Nah, itu sedekah. Kau apa contohnya? Motor ogrong iku ora iso iku motor ogrong. Ya kudune yo ganti knalpote ora ogrong. Iku takufus syarraka anin nas. Motor ogrong ya. Iku motor ogrong ganggu wong-wong sak dalan-dalan ya apa? Berarti dosa sak dalan. Makanya orang yang paling banyak masalah itu orang yang motor ogrong. Sing paling banyak masalah. Betul itu. Paling sial. Paling banyak muskilah, paling musing. Iku wong sing montore ogrong. Sebabnya apa ngerti ya? Disumpahi wong sak dalan-dalan. Ya. Lewat nyumpai. Kadang nyumpainnya aku refleks kok. Oh, moga-moga refleks. Iku nek dituruti kabeh paling kalau makane wong sing montore ogrong takoni, "Ndek masalah ya?" "Iya, aku makane." Pengen lepas masalah. Gimana? Motor mau kenal potnya ganti. Oh hubungannya, itu sababi ya kenal potmu. Sumpai wong sak dalan-dalan gue gitu. Baku fusyarraka anin nas. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Itu sama seperti kau sedekah, pahalanya buat kau sendiri. Muttafaqun alaih. Aja ganggu uang ya. Nek bisa bantu orang, bantu. Nek bisa orang, aja ganggu uang. Itu sudah bantu juga. Ya. Jangan mau diganggu orang. Dan jangan mau mengganggu orang. Orang kadang kan nggak adil. Nggak mau diganggu tapi dia nggak sadar ganggu orang. Montore ogrong, wah nggak peduli begitu dia turu. Seberisik, aku gak turu. Kok juga ganggu orang sering kok nggak mau diganggu gitu. Ada apa? Son sak banter-banteran sampai kenteng itu rubuh. Dangdut sone wah tombok-tombok kenteng itu sampai rubuh. Pong. Nah itulah jadi tren ganggu wong, tren ganggu wong. Nah itu kayak gitu jangan, itu sedekah itu. Jangan ganggu wong, itu sedekah. Sani' bisadil muhmalah, hadza huwal masyhur, riwayat masyhur itu wa tu'inu sani'an. Tapi wa ruwiya dha'i'an bil mu'jamah, yakni tu'inu dha'i'an, kau membantu orang yang tersia-sia. Ada riwayat gitu. Ayyudha dhaya' min faqrin aw 'ayal, orang yang tersia-sia dari kefakiran maupun keluarga. Orang yang kesia-sia, tidak punya harta, arep modal, bingung carane, kasih modal, bantu. Nah, makanya kalian iso dadi wong sugih. Tapi niatnya jangan memperkaya diri, tapi apa? Ben gampang bantu orang-orang, bantu konco-koncomu, bantu keluargamu. Niati gitu. Awayal atau orang tersia-sia karena tidak punya keluarga dewean. Ya itu bantu, temeni, jak ngobrol. Wis sepuh dewean, gak duwe konco, gak duwe bojo, kadang kalau tilii. Dan kalau jagongi, wis bunga hepor, jagongi. Aku loro kabeh ngeluh, di pijeti. Ayo, dhadhiya' wa nahwi dzalik atau semacam itu. Wal akhraqul ladzi la yutqinu ma yuhawilu fi'lah, maknanya tasna' li akhraq, kau membantu untuk orang yang akhraq, artinya kau mempekerjakan. Tasna'u li akhraq, kau bekerja untuk orang akhraq,
bekerja untuk membantu orang akhlak. Maknanya akhlak, orang yang tidak pintar melakukan pekerjaan yang dia ingin lakukan. Itu semuanya jalan kebaikan. Ats-tsani an Abi Dzar aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yusbihu manjing esok ala kulli sulama ngebot-ngeboti ing ngatasé saben-saben sendi min pira-pira sendi min ahadikum kang tetep saking saben siji-sijine sira kabeh sedekahon apa sedekah fa kullu tasbihatin sedekah mongko utawi saben-saben sak tasbihan sedekahon iku ganjaran sedekah siji wa kullu tahmidatin utawi saben-saben sak wacanan tahmid sedekahon iku ganjaran sedekah siji wa kullu tahlilatin utawi saben-saben sak tahlilan wawasan la ilaha illallah sedekahon iku ganjaran siji wa kullu takbiratin sedekah utawi saben-saben wawasan takbir siji sedekahon iku ganjaran sedekah siji wa amrun bil ma'rufi sedekahon utawi perintah keapian siji sedekahon iku sedekah siji ganjaran sedekah siji wa nahyun utawi nyegah anil munkari ing perkara kang ala munkar sedekahon iku ganjaran sedekah siji wa yujzi ulan nyukupi min dzalika sangking mengkono kabeh mau rakaatani apa rong rakaat yarka'uhuma kang nglakoni ing rakaatan sapa wong kang nglakoni sapa wong ing rakaatan minadh-dhuha saking salat duha rawahu Muslim. As-sulama bi dhammis sinil muhmalah kelawan dhammah huruf sin kang tanpa titik sin bukan shin wa takhfifil lami lan takhfif boten tasydid huruf lam wa fathil mimi lan fathah huruf mim al mifsalu iku persendian. Ats-tsani an Abi Dzar aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah memasuki pagi hari yaitu ketika tulu'ul fajris shadiq iku sabah kok kita ditakdirkan hidup di setiap waktu sabah ada tugas baru yang harus dilakukan untuk nyelameti bancai saben-saben persendian sendian iki dibancai iki setiap pagi biar kalau meninggal di hari itu dia bisa selamat dari neraka. Neraka aja bisa terhindar, apalagi mong balak, kecelakaan, jatuh, apalagi. Makanya dibancai ben selamat. Nah, biar selamat kalau meninggal di hari itu, dia di hari itu sudah bisa nyelamati semua persendiannya dari neraka. Apalagi mong balak dunyawiyah. Selamat kabeh. Setiap persendian yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah memasuki pagi itu setiap kalian punya beban sedekah menyedekahi buat setiap sendi-sendinya kalian. Berapa sendi di tubuh kita? 360 sendi. Ya hitungan dah, orang ngandel. Aku sing ngandel. Semua 360 sendi. Akeh berarti. Iku setiap sendinya ada beban sedekahi ben selamat sendi iku. Sendi iki biar selamat. Akhirnya ketika kecetet, tidak jadi kecetet. Oleh diselamati. Tolak balak, jangankan kecetet. Akhirat lo terus terhindar dari neraka. Nek disedekahi. Iku sitron minan nar, ya kan? Iku setiap sendi ku ono sedekahe setiap pagi. Nek biyen ibuku kok setiap pulang tahun tok. Nah, iku ya setahun sekali. Iki setiap hari iki, bukan setiap ulang tahun bancai. Bancai mong sebagian tangga kiwa tengen. 300
berkat iku kudune. 300 berkat. Wah sampai banyak. Nah, 10 berkat kurang. Itu wis ngono setahun sekali. Setiap pagi. Lah banyak dong. Lah iya. Itu disedekahi. Lah kalau ndak punya sedekah, nggak punya kekayaan gimana? Fakullu tasbihatin sadaqah. Berarti sedekah itu termasuk amal yang mulazim, yaumiyan. Kullu sabah yusbih. Kita memasuki pagi ini ada wiridan sedekah ini mulazim. Pokok kok dikasih hidup, ya sedekah. Berarti dari ini juga kita ngerti posisi sedekah di dalam amal-amal soleh, posisi sedekah kayak apa kita tahu. Ya kan? Sedekah berarti tinggi. Alhamdulillah pahala untuk sedekah itu, pahala sedekah itu bisa diraih tidak cuma sedekah. Sedekah kan zahirnya itu kasih makanan, kasih uang, kan sedekah. Itu pahala sedekah itu tidak cuma diraih dengan memberikan uang atau makanan. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap satu tasbih itu pahala 1 kali sedekah itu. 1 sendi. Subhanallah 1 sendi. Subhanallah 1 sendi lagi. Subhanallah 1 sendi lagi. Sedekahi. Berarti kepingin menyedekahi 360 persendian 1 tubuh. Ya subhanallah peng 360 kali. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Saat setiap sekali tahmid pahala 1 sedekah. Atau kau baca alhamdulillah 360 kali. Itu sama dengan sedekahi persendianmu semua itu. Nyelamati semua sendi. Wa kullu tahmidatin wa kullu tahlilatin sadaqah. Semua tahlil sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sedekah. Satu la ilaha illallah, 1 sedekah. Pahala nih. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap 1 kali takbir Allahu Akbar itu 1 sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan kebaikan itu 1 sedekah. Jong salat yuk. Salat dong sedekah. Jong ngaji sedekah. Jong maknani sedekah. Merintah toh iku perintah atas beda. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Mencegah dari yang munkar iku sedekah. Dong jong ngantukan sedekah. Dong sing tenanan sedekah. Wa yajzi'u min dzalika raka'atan. Tapi mencukupi itu semua, mau milih mana kau? Sedekah 360 kali atau tasbih 360 kali, tahmid 360 kali, tahlil 360 kali, takbir 360 kali, amar ma'ruf 360 kali, nahi munkar 360 kali, boleh. Atau bisa juga kok mencukupi itu semua itu 2 rakaat yarka'uhuma minad duha yang kau lakukan ketika duha. Khususiyah duha ini, khususiyah duha. Nah, aku tadi sudah tapi niatnya istikharah. Ya beda, sama-sama rakaatan. Ini khususiyahnya duha nih, menyedekahi awak. Itu sholat duha. Sampai orang masyhur mengatakan sholat duha itu sholat jalbur rizki. Ya benar, tapi dari segi sedekah memang termasuk jalbur rizki. Soalnya dia sudah sedekah makanya dia jalbur rizki, bisa menarik rizki. Sedekah apa? Oh, enggak pernah keluar duit kok. Iya, itu hanan itu sedekah ya. 2 rakaat itu sama seperti 360 kali sedekah. 2 rakaat itu hebatnya kaya apa jal. Sedekah, kalian sedekah fulus duit 2.000 dah. Kali 360 kali. Sehari kelakon. Ya ojo 2.000 kali 360 kali. Cukup 2.000 ke 1 orang kan 2.000. Berarti bukan 1 rupiah. 2.000 berarti 2.000 kali sedekah. Ya sak rupiah mbok hitung bakhil men. 2.000 berarti sedekah ping 2.000 ngono. Ya sedekah 360 kali. Iku zahire sulit ya kan. Ping 360 pengemis atau fuqara masakin sulit. Ya 2 rakaat duha itu sama seperti 360 kali
sedekah. Akhirnya jalbur rizki. Akhirnya orang yang duha terkenal sholat jalbur rizki, ku sholat duha. 2 rakaat itu. Lah kalau 8 rakaat duha, oh hebat lah. 12 rakaat duha, oh tambah hebat lah. Nah, kok istiqomah setiap hari, wah sudah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sudah tersingkirkan dari neraka itu orang ahli duhanan kok. Oh, hebat lah. Bala oh ya sudah terlindungi. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Dia jalbur rizki. Man yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Dia dapat ganti nanti. Duha. Salat duha. Nah, niati sejarah hidupmu sejak muda tidak pernah meninggalkan duha. Masya Allah, ya kan? Orang-orang soleh, guru-guru kita itu tidak pernah meninggalkan duha, meneh wajib. Duha tidak pernah ditinggal. Dinese duha, dinese itu duha. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8, wakilah 12. Yarka'uhuma minad duha, rawahu Muslim. Ini juga kita bisa ngerti posisi sedekah itu tinggi. Soalnya semua zikir-zikiran itu pahalanya pahala sedekah juga. Juga ngerti mahalnya tubuh kita sampai kita harus bancai setiap hari. Oh, tidak murah itu. Walah cuma sendek ora apa-apa kok. Mahal itu. Sedekahi bendino. Yarka'uhuma minad duha, rawahu Muslim. As-sulam bi dhammis sin al-muhmalah wa takhfifil lam wa fathil mim al-mifsal. Lah kok misal ada orang habis sedekah atau duhanan kok misal kena balak, ya itu bukan berarti dia kena balak tapi raf'ud darajat, ya kan? Raf'ud darajat. Mengangkat derajat. Tapi zahirnya orang yang sedekah itu selamat. Bancai awake dhewe. Ats-tsalitsu anhu saking Abu Dzar aidan radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aridat bentake alayya marang ingsun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam a'malu ummati apa pira-pira ngamale ummatku hasanuha rupane apike a'mal wa sayyi'uha lan olone a'mal fawajadtu mongko nemu sapa ingsun fi mahasini a'maliha ing dalem pira-pira kaapiane amal-amale ummat ing dalem pira-pira kaapiane amal-amale ummati al-adha iku piloro yumatu kang disingkirke apa al-adha anit tariqi saking dalan wa wajadtu lan nemu sapa ingsun fi masawi'i a'maliha ing dalem pira-pira kaolonane pira-pira amale ummati an-nukha'atu iku riya takunu kang ana apa nukha'ah fil masjidi ing dalem masjid la tudfanu ora dipendem apa nukha'ah rawahu Muslim. Al-thalith anhu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha telah ditunjukkan sama Allah kepadaku amalan-amalan umatku semuanya yang jadi bahan umatku itu apa saja
buat mereka melakukan syariah, ibadah. Itu bahan-bahannya apa? Atau buat dijauhi, itu menjauhkan diri dari itu termasuk syariah atau termasuk ibadah, itu menjauhkan dari apa saja. Itu semua ditunjukkan. Fawajadtu fi mahasini a'maliha. Saya temukan itu termasuk amal yang baik yang dilakukan umatku itu al-adha yumatu anit tariq. Menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan, itu ternyata masuk. Beling, jumpot, ditaruh pinggir biar tidak kecocok orang yang jalan. Itu ada pahalanya itu, termasuk mahasinul a'mal. Itu ternyata tidak sepele itu, ada di daftar itu. Nah, gitu. Ada di menu amal soleh. Wah, ada, tak kira yang gitu-gitu ya cukup orang berakal tok cukup dah. Ternyata ya berakal ya mendukung, ya pahala ya Allah Ta'ala ngasih, sudah nyiap ke. Masuk staples, habis buka staples diuncal ke. Itu bisa nyocoki orang loh itu. Nah, dicopot terus ditekuk, baru ditaruh. Biar tidak nyocok kakinya orang. Itu nekuk ini. Itu ada pahalanya ini. Masya Allah. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjidi la tudfan. Saya juga menemukan termasuk keburukan amalan ummati itu riya yang di dalam masjid tidak dipendem. Di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu masjidnya itu dari tanah. Nah, orang masuk masjid zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sandal masuk. Bahkan ketika masuk itu bahkan sebagian ada yang sholatnya tetap pakai sandal. Tapi maklum dengan syarat sandal itu suci dari najis, ya kan? Itu boleh memang. Makanya ketika pakai muzah, ya sholat pakai muzah. Ya, enggak dilepas. Enggak pakai muzah, zaman dulu pakai sendal, ada yang sholatnya pakai sendal. Ada, itu berarti ya ada. Artinya boleh. Orang kok harus mbok not, ora. Ada orang itu saking ekstrim. Kepingin, anak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan memakai sandal. Niru sah. Nah, iku ngajine iku piye? Boleh iku ndak harus niru apa onone iku ndak. Boleh iku ya boleh. Akhirnya niru. Masuk masjid, pemusalla gitu, pakai sendal. Makmume, pakaian. Anak hadis ada di Malang dulu tahun berapa? Anak. Ya itu orang-orang yang kayak gitu iku ngajine iku. Iku ibahah maknanya boleh. Dengan syarat suci dari najis. Ya nek niru ya bukan yang masalah di ranah ibahah itu ya ndak harus dilakoni. Ibahah itu nek misal ngono ku gak popo, gak harus mbok not iku ndak. Ngono ditiru. Lah kawin papat lah oleh wani rak dhek kan, kawin papat. Ora wani. Jadi itu ada yang dulu di masjid itu dari tanah. Nah, orang dulu itu kalau meludah ya ndak usah keluar, ya gitu aja. Itu di masjid zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Terus termasuk perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tudfan, kok ora ditutup, ndak dipendem. Itu termasuk amal sayyi'ah. Soalnya ketika nanti ada orang sujud, lu ono riyae, pas ketibaran soft yang di situ, menyakiti orang. Itu sayyi'ah itu, dosa, ganggu. Nah, kalau nukha'ah di dalam masjid boleh tidak? Boleh. Soalnya dari segi larangan yang di situ itu bukan dari segi
apa membuang nukhoahnya, tapi ndak dipendeme, itu yang dilarang. Nukhoah di dalam masjid boleh ndak? Terus kowe arep riya ning masjid ngono. Ono dalile sing gak oleh sing ndak dipendem, jaju-jaju ngono mbok praktekno. Iya, ngajimu nggak benar. Artinya itu di zaman dulu. Nah, nek saiki ketika sudah bersih ngono ya, berarti hukum adat itu berarti ya harus keluar. Sajadah mbok idoni arep mbok pendem apa? Itu nuqa'ah takunu fil masjidil la tudufan. Itu termasuk dosa. Alah, cuma riak tok. Kadang orang tidak mikir, ternyata dosa. Berarti yang kita sepelekan itu belum tentu tidak masalah menurut syariat. Kalau itu keburukan, meskipun tidak masalah, ya jangan. Orang lain terganggu sekecil apapun itu ya kita jangan. Nah, terus kita itu tolak ukurnya gimana? Ya anggap diri kau sendiri. Hatta tuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Termasuk kamalul iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Lah kalau saya enggak suka, ya wong liya ya podo. Anggap orang lain gitu. Saya punya apa contohnya motor agrong, iku pokok aku ora ganggu wong, jare sapa? Ganggu wong akeh iku. Makanya nek ngono aku aja gawe motor agrong. Apa nih? Ya kayak gitu deh. Menyamakan dengan diri sendiri. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين فضلا وجودا منا لا بك بالمصطفى الرسول نحظى به بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عند الحب وآله والصحب عدادا والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.